Dewa Datta. Suatu saat, Dewa Datta menetap bersama Sang Buddha di Kosambi. Selama tinggal di sana, ia menyadari bahwa Sang Buddha menerima banyak perhatian dan penghormatan maupun pemberian. Dia merasa iri hati terhadap Sang Buddha dan bercita-cita untuk memimpin Sangha yang terdiri dari biku-biku. Suatu hari, ketika Sang Buddha sedang memberikan khotbah di wihara Weluwana di dekat Raja Gaha, ia mendekati Sang Buddha dan dengan alasan bahwa Sang Buddha sudah semakin tua, ia sangat berharap Sangha akan dipercayakan kepada pengawasannya. Sang Buddha menolak usulnya serta menegur bahwa dia telah menelan air ludah orang lain. Sang Buddha kemudian meminta Sangha melaksanakan rencana melakukan pengumuman Pakasaniakama sehubungan dengan kelakuan Dewa Datta. Dewa Datta merasa tersinggung serta bersumpah membalas dendam dan menantang Sang Buddha. 3 kali ia mencoba untuk membunuh Sang Buddha. Pertama, dengan menggunakan beberapa pemanah sewaan. Kedua, dengan memanjat ke atas bukit Gijakuta dan menjatuhkan sebuah batu besar kepada Sang Buddha. Dan ketiga, dengan memabukkan gajah Nalagiri untuk menyerang Sang Buddha. Pemanah sewaan kembali setelah mencapai tingkat kesucian Sotapati tanpa menyakiti Sang Buddha. Batu besar yang didorong jatuh oleh Dewa Datta melukai sedikit jari kaki Sang Buddha. Ketika gajah Nalagiri lari menuju Sang Buddha, ia dibuat jinak oleh Sang Buddha. Dengan demikian, Dewa Datta gagal untuk membunuh Sang Buddha. Dia mencoba siasat lainnya, mencoba memecah belah Sangha dengan cara membawa pergi beberapa biku baru, menyingkir bersamanya ke Gayasita. Bagaimanapun juga, banyak di antara mereka telah dibawa pulang kembali oleh Sariputta Thera dan Mahamoggallana Thera. Kemudian, Dewa Datta jatuh sakit. Setelah menderita sakit selama 9 bulan, ia meminta murid-muridnya untuk membawanya menghadap Sang Buddha di wihara Jetawana. Ketika Dewa Datta dan rombongannya mencapai kolam di dekat wihara Jetawana, para pengikutnya meletakkan tandu tempat berbaringnya di tepi kolam, dan mereka pergi mandi. Dewa Datta bangun dari tempat berbaringnya dan menaruhkan kedua kakinya di tanah. Pada saat itu juga, kakinya masuk ke dalam bumi, dan sedikit demi sedikit dia ditelan bumi. Dewa Datta tidak memiliki kesempatan untuk melihat Sang Buddha karena perbuatan jahat yang telah dia lakukan terhadap Sang Buddha. Setelah kematiannya, dia terlahir di neraka Awici Niraya, tempat yang penuh dengan penyiksaan terus-menerus. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 17 berikut. Di dunia ini ia menderita, di dunia sana ia menderita. Pelaku kejahatan menderita di kedua dunia itu. Ia meratap ketika berpikir, aku telah berbuat jahat, dan ia akan lebih menderita lagi ketika berada di alam sengsara.